Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Baik, teman-teman rekan kerja Satuan Pengamanan atau Security dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam episode yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan tentang edukasi ruang lingkup Satuan Pengamanan atau Security sebagai bahan dasar ilmu pengetahuan guna menunjang di dalam melakukan tugas kita di lapangan. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang prosedur tetap pengamanan personil atau pegawai. Kok ada prosedur tetapnya mengenai pengamanan personil atau pegawai? Sebetulnya hal itu adalah merupakan sebuah tambahan karena yang namanya pengamanan personil atau pegawai secara umum itu merupakan sebuah tanggung jawab pribadinya masing-masing, di mana tanggung jawabnya pribadinya masing-masing personil ataupun pegawai untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Makanya dikatakan ini adalah sebagai prosedur tetap tambahan sebagai satuan pengamanan. Dan pengamanan kepada pegawai itu dilakukan secara terbatas di lokasi kerjanya, baik di kantor ataupun di lapangan yang menyangkut tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai satuan pengamanan atau security. Karena pengamanan security atau satpam itu adalah pengamanan terbatas di lingkungan kerjanya. Jadi di luar lingkungan kerja itu adalah tanggung jawab masing-masing. Sebetulnya pun di dalam ruangan lingkup kerja pun juga yang namanya tanggung jawab pribadi itu, pengamanan pribadi itu adalah merupakan pengamanan yang mengacu pada diri sendiri, dirinya itu mau aman atau mau celaka ya. Makanya semuanya tanggung jawab itu sebetulnya pengamanan personil itu merupakan sebuah pengamanan yang merupakan tanggung jawab pribadinya masing-masing. Tapi tidak masalah, yang penting untuk sumber pengetahuan tetap kami sampaikan. Sebagai petugas keamanan, kita harus memiliki sebuah pedoman-pedoman, yang mana pedoman ini harus dijalankan dengan tujuan agar pelaksanaan tugas kita dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal. Apa pedoman-pedoman sebagai petugas satuan pengamanan atau security untuk prosedur tetap pengamanan personil ataupun pegawai? Pedomannya antara lain yang pertama adalah kita harus memandu keluar masuknya lalu lintas, baik lalu lintas berupa kendaraan ataupun lalu lintas berupa personil yang dikatakan pegawai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebagai satuan pengamanan atau security, penjagaan lokasi dengan cara selalu mengadakan perondaan, selalu mengadakan patroli secara keseluruhan di lokasi secara umum. Dan ini harus dilakukan secara rutin minimal 3 jam sekali dengan melakukan sebuah pencatatan pada buku serah terima tentang kondisi keamanan di lingkungan kerjanya. Lalu yang ketiga, prosedur tetap mengenai pengamanan personil ataupun pegawai itu harus kita sebagai satuan petugas keamanan harus bisa melakukan penyelamatan gangguan fisik terhadap pegawai atau personil. Artinya apa? Memang itu adalah tugas tanggung jawab pribadinya masing-masing, tetapi ada kalanya
seandainya ada sebuah kerusuhan yang mengakibatkan terancamnya jiwa atau gangguan fisik terhadap karyawan atau pegawai atau personil di lingkungan kerja, yaitu juga merupakan tanggung jawab daripada satuan pengamanan atau security. Karena pada dasarnya security adalah memberikan rasa keamanan, ketertiban untuk sebuah kenyamanan di lingkungan kerjanya. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya seorang satuan pengamanan kita harus secara virtual, petugas keamanan harus memiliki sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara tamu dan pegawai. Jadi harus memiliki perbedaan, ini mana pegawai, ini mana kantor. Jadi diperlakukannya pun juga berbeda. Yang pasti tidak mengurangi kinerja kita dalam melakukan sebuah pengamanan lingkungan swakarsa. Lalu yang berikutnya, yang kelima, seorang satuan petugas keamanan kita harus bisa memberikan sebuah perlindungan dan memberikan keselamatan kerja tertentu kepada pegawai. Jadi ada kalanya pegawai itu juga kita harus lakukan perlindungan kepada mereka. Contoh saja dalam melakukan lembur, dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang sekiranya perlu didampingi oleh satpam, itu juga harus kita memberikan sebuah perlindungan atau memberikan sebuah keselamatan kerja yang mana memastikan kondisi situasi di dalam lapangan itu dalam betul-betul keadaan aman, tentram, dan nyaman. Itulah rekan kerja, sedikit banyak sudah saya sampaikan mengenai prosedur tetap pengamanan personil atau pegawai. Mudah-mudahan hal ini dia jadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menjalankan tugas kita sehari-hari di lapangan. Terima kasih, yang penting selalu tetap semangat, tetap prima, salam sehat, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.